Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 pemrograman Titan ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Meripat Ismatala dengan NIM 2311101013 dengan teman saya. Perkenalkan, nama saya Stefan Kuncitepu dengan NIM 2311101019 dengan teman saya. Nadia Smatupa NIM 2311101014. Kami ingin mempresentasikan hasil tugas besar kami. Input yang pertama itu input PY. Yang pertama itu import tanker as TK. Itu adalah pusat bawa Python untuk membangun antarmuka menggunakan grafik GUI dengan menghindarin sebagai TK. Yang kedua itu from Tinker Information Block untuk memanggil berbagai vektor dan komponen GUI yang disediakan oleh Tinker. Yang ketiga itu import text as PD adalah bagian dari modul Tinker yang digunakan untuk menampilkan kota dialog seperti pesan, peringatan, konfigurasi atau informasi kepada pengguna. Yang keempat, import OS. Modul OS adalah pusat standar Python untuk berintegrasikan dengan sistem, digunakan untuk melakukan operasi seperti navigasi, interaktor, dan pengolahan fitur atau yang lain. Selanjutnya, fungsi untuk menyimpan data ke file CSV. Fungsi save data. Fungsi ini digunakan untuk menyimpan data dari input penggunaan seperti nama, usia, dan nilai. Namanya menyimpan nama pengguna, ag itu menyimpan usia pengguna, merk itu menyimpan nilai pengguna. Meshbox warning menampilkan pesan peringatan kepada pengguna jika inputnya tidak valid. Yang ketiga itu membuat data format dari data yang dimasukkan. Data itu nama. Kode ini menunjukkan cara membuat data from pandas sebuah struktur data yang miripnya dengan tabel. Dalam data frame sangat berguna untuk menyimpan dan menganalisis data. Misalnya kita punya data nama, usia, nilai beberapa siswa. Yang selanjutnya itu menyimpan ke file CSV. File exist as file is for data siswa SMK CSV. Kode ini di atas bertujuan untuk menyimpan data for yang telah digunakan, dibuat ke dalam sebuah file CSV. Canvas serverhead. Parse adalah format file teks yang umumnya digunakan penyimpan data tabur. Filex ini fungsinya memeriksa aplikasi file data CSV yang sudah ada menggunakan modul OSVT
untuk memeriksa keberadaan file hasil memberi sifat dalam variabel fact basis. Penilai true jika file Anda file, jika tidak ada. Selanjutnya ini dev to shift data siswa SMK CSV mode A Android not for set first. Fungsinya menyimpan data var ke dalam file CSV. Massive adalah fungsi enter, mungkin disulit GUI. Cara kerjanya menghapus enter key dari internet 0 ke akhir exit. Pada masing-masing enter sering dilakukan untuk membersihkan family setelah data yang disimpankan. Selanjutnya, membuat jendela utama root tk. Kode ini digunakan membuat jendela untuk Windows dalam sebuah aplikasi GUI Graphical User Internet menggunakan library internal adalah library Python yang sering digunakan membuat aplikasi tampilan grafik. Root title, masukkan data, masukkan judul UI. Root tk itu barisnya ini membuat objek root yang merupakan jendela utama yang ditambahkan dari fungsi library integrator yang digunakan jendela utama. Root flag itu memasukkan data baris. Ini memberikan masukkan data pada jendela utama. Judul ini akan digunakan di bagian atas jendela dan memberikan tentang fungsi aplikasi. Selanjutnya, tampilkan jendela UI. Root geometer 700 x 400. Kode ini disampingkan menunjukkan kode untuk Tinker, yaitu pusat GUI. Untuk Python, root geometer itu 700 x 400 fungsi menentukan ukuran jendela utama. Yang digunakan untuk mengukur ukuran jendela 700 x 400 adalah tinggi jendela dan friksi dalam hal jendela akan menggunakan label enter untuk nama. Terusnya ini membuat label dan enter untuk nama. Label tk label fungsinya itu menjelaskan tk label adalah fungsi untuk membuat objek. Label load adalah induk dari label ini, artinya nampaknya dalam jendela utama next nama teks yang digunakan pada label. Terus ini label nama yang digunakan fungsi membuat kontak dalam fungsi internal objek enter root adalah enter nama fax dan digunakan untuk menambahkan padding protect 500 pixel. Dan selanjutnya membuat label enter dan usia. Kode ini melanjutkan dari kode
Sebelumnya, mana kita yang membuat jendela utama, sebuah input untuk nama yang kita input usia, nilai kita label dan kotak teks internet memasukkan data usia dan nilai tersebut. Lanjutnya itu label pembuatannya itu teks deskripsi memberikan kontak teks kosong tempat menggunakan dapat memasukkan data fax, menambahkan label dan internet di jendela utama, menambahkan tempat label internet digunakan. TK Fortran itu membuat sebuah tombol dengan teks simpan data. Save data, ketika tombol ditekankan fungsi, save data akan dipanggilkan fungsi ini didefinisikan kode ini, namun misalnya frisi logika menggunakan ke dalam suatu tempat seperti data first dan fall. Face ini menggunakan tombol di dalam jendela mengatur jarak padding di sekitarnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya kita akan run. Kita akan run codingannya, maka akan muncul tampilan seperti ini. Kita masukkan namanya, yang pertama itu Santa Melania dengan usia 19 tahun dan nilai 80. Selanjutnya kita klik tombol simpan dan akan muncul notifikasi data berhasil disimpan. Terus selanjutnya kita buat contoh lagi dengan nama Stefan Sitepu. Stefan Sitepu dengan usia 20 tahun dengan nilai 100. Terus kita klik lagi, maka muncul lagi notifikasi data berhasil disimpan. Data yang kita input ini akan masuk di bagian sini. Yang tadi kita input tadi akan masuk di sini. Yang telah diinput sebanyak 50 data. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, akan saya lanjut. Dari impor Pandas SPD ini berfungsi untuk menyimpan dan mengelola data, tabuar, membaca dan menulis file data seperti CSV, Excel, JSON, SQL, dan mengelompokkan data. Terus lanjut ke membaca data dari file CSV. Fungsinya mengonversikan dengan nama-nama file CSV dan menyimpan hasilnya dalam variabel data. Data PD read CSV ini berfungsi untuk mengonversikan data yang ada dalam file CSV menjadi sebuah data, frama, dan jalur patih menggunakan variabel data. Terus selanjutnya menampilkan data. Menampilkan data itu pastikan data yang ditampilkan sesuai dengan tujuan komunikasi, misal memberikan informasi, mendukung argumen, atau mempermudah pengambilan keputusan software seperti Excel, Python, dan lain-lain. Terus lanjut ke print data. Print data SMK itu
adalah daftar mahasiswa. Terus lanjut ke print data. Print data itu variabel data string output non type. Jika bernilai non, Python akan mencetak non. Terus lanjut ke perhitungan rata-rata, modus dan median untuk usia. Itu nilai ini tampaknya hasil dari rata-rata min sebuah data, bukan data mentahnya. Oleh karena itu kita tidak bisa menghitung modus atau median usia tunggal. Terus lanjut ke perhitungan rata-rata. Ini nih, modus nilai sama yang seperti di atas. Untuk menentukan rata-rata min sebuah data, bukan data mentahnya. Oleh karena itu kita tidak bisa menghitung modus atau median usia tunggal. Terus lanjut ke menyimpan hasil data perhitungan ke CSV. Kode itu bertujuan untuk menyimpan hasil statistik dari data usia dan nilai siswa ke dalam sebuah file CSV. Terus membuat kamus hasil perhitungan. Dibuat sebuah kamus dictionary untuk menyimpan hasil kamus. Terus langsung ke plot digunakan fungsinya untuk membuat sebuah figur untuk plot dengan ukuran 12 kali 5 inci. Terus ke plot subplot ke diagram garis usia. Lanjut ke plot subplot. Plot subplot itu membuat subplot, dalam hal ini membuat satu baris 2 kolom dan memilih subplot pertama kiri. Terus lanjut ke plot data. Plot data itu untuk membuat plot garis data adalah data yang akan diplot pada sumbu Y marker 0, menambahkan marker berbentuk lingkaran pada setiap titik data line style. Terus langsung ke plot title dan plot text label, itu sama seperti di atas. Lanjut ke plot label usia. Plot label usia adalah mewakili siswa-siswa pada nilai sumbu Y. Terus lanjut ke plot plot subplot sama nilai cons, dan plot nilai cons, plot title, X label, Y label sama seperti yang di atas tadi. Nah, selanjutnya akan saya lanjutkan dengan teman saya. Penjelasan yang tadi sudah dijelaskan teman saya, setelah kodenya selesai, kode Pythonnya selesai, kita jalankan kode Pythonnya. Dan ini hasilnya. Kodenya ini menginput data dari data yang setelah diinput tadi yang dengan format CSV sebanyak 50 data yang terdiri dari nama, usia, dan nilai. Dan di sini ada keluar grafiknya, yang dimana yang di sebelah kiri ini adalah grafik usia, yang di sininya ada usia yang mulai dari 12 sampai 20 tahun. Di sini yang bagian sininya banyaknya siswa, dan yang di sebelah kanan ini grafik nilai siswa, yang bagian sumbu Y-nya ini adalah jumlah siswanya
yang dimana ada 50 siswa, dan yang di bagian X-nya ini nilainya yang terdapat 40 sampai 100. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Sekian dari hasil presentasi kami, kurang lebihnya kami minta maaf. Terima kasih.